Oke, kembali lagi bersama saya Riyad Arifin dengan NIM 1914136 jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MMCHM. Ya. Sekarang kita lanjut pada topik yang ketiga. Topik yang ketiga di manajemen sumber daya insani yang kita akan bahas yaitu terkait dengan pendidikan, latihan, dan juga pengembangan. Artinya setelah kita dididik, kita latihan, setelah kita latihan, kita kembangkan. Ya, mungkin bahasa-bahasa pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan sudah sering ya kita dengarkan ataupun sudah sering kita lihat mungkin ketika kita di organisasi, di perusahaan, di masyarakat, dan lain sebagainya. Ya, karena itu merupakan bentuk yang sangat penting untuk dilakukan gitu kan, karena jika tidak adanya pendidikan maka kita sebagai sumber daya ataupun sebagai tenaga kerja kita tidak akan tahu apa-apa. Kita tidak akan bisa berkembang jika kita tidak mempunyai ilmu ataupun pengetahuan yang luas gitu kan. Maka itu adalah pentingnya pendidikan. Karena jika seorang tenaga kerja yang terdidik, maka dia akan bisa berkembang, maka dia bisa akan melakukan pelatihan dan juga dia akan bisa melanjutkannya kepada tahap pengembangan. Artinya 3 tahapan ini, dari pertama pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan harus kita kuasai sebagai tenaga kerja atau sebagai sumber daya insani. Karena kenapa? Karena itu merupakan aspek yang sangat penting tadi. Karena jika tidak adanya pendidikan yang sudah saya katakan tadi, kita sebagai tenaga kerja ataupun sebagai sumber daya tidak akan bisa berkembang. Kita akan rapuh, kita akan ditelan oleh zaman. Kita tidak akan bisa beradaptasi gitu kan seiring dengan berkembangnya zaman. Yang kedua, setelah kita terdidik, setelah kita tahu teori ataupun tahu ilmu ataupun pengetahuan kita sudah luas, kita latihan. Kita praktek langsung gitu kan. Karena kenapa? Karena ilmu jika tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi kalau sekiranya kita hanya tahu pengetahuan kita luas, ilmu kita luas, knowledge kita luas, kita kalau tidak mempraktekannya ya percuma gitu kan. Nah, sesudahnya seperti itu, sesudahnya tahapan kedua di pelatihan itu kita kerjakan, maka secara tidak langsung tahap yang ketiga itu sudah kita lakukan, yaitu pengembangan. Karena dengan latihan terus-menerus, soft skill dan hard skill kita akan berkembang. Bahkan bisa berkembang secara pesat gitu kan. Nah, karena kenapa? Karena pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan ini merupakan sarana untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan juga pengetahuan. Ya, karena jika tidak adanya bimbingan pengetahuan dari yang lebih tahu gitu kan, kita tidak akan bisa berkembang. Dan juga jika tidak adanya pendidikan dari pelatihan juga dan juga tidak adanya pendidikan daripada pengembangan juga gitu kan, itu semua tidak akan berjalan. Artinya pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan ketiganya saling bersinkronisasi, saling keterkaitan, saling berhubungan. Tidak bisa kita pisahkan kita tidak pisahkan gitu kan. Misalnya pendidikan dalam sumber daya gitu, misalnya pendidikan aja gitu kan, nggak bisa. Terus latihan doang. Ya, kita latihan kalau kita tidak punya ilmunya kan mustahil. Nah, terus kita pengembangan gitu kan. Pengembangan aja kita ngembangin sesuatu yang sudah kita punya kan itu mustahil kalau sekiranya kita tidak punya ilmu dan tidak pernah kita latih ilmu kita gitu kan itu sangat mustahil gitu kan. Nah, karena kenapa latihan dan pengembangan ini merupakan suatu tuntutan pekerjaan yang harus disesuaikan untuk pekerjaannya. Berarti dalam artian agar kita dilatih, kita dikembangkan itu agar kita bisa sesuai dengan tujuan dan juga minat kita. Dan sesudah kita sesuai dengan bidang dan minat bakat kita akan lanjut pada tahap pengembangan tadi. Yang mana tahap pengembangan itu merupakan suatu proses peningkatan keterampilan secara teknis, teoritis, dan juga moral gitu kan. Karena dengan pengembangan ini kita akan bisa tahu kita akan bisa melakukan inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru, khususnya mungkin di kalangan anak muda ya.
kalangan anak muda itu harus menerapkan inovasi terobosan-terobosan baru yang sebelumnya belum ada dan akhirnya menjadi ada. Itu kan. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.